tari jadil yang merupakan bagian dari seni reog Ponorogo secara keseluruhan. Gitu. Tari jadil itu adalah bagian dari tampilan pertunjukan reog Ponorogo, di mana tari jadil melambangkan tari prajurit penunggang kuda dari Kerajaan Wengker pada zaman dahulu. Kerajaan Wengker itu menjadi Ponorogo yang sekarang ini, Ponorogo Jawa Timur. Tari jadil itu adanya seiring dengan adanya berdirinya reog Ponorogo itu sendiri yang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan jadilan itu disebut juga kuda lumping ya, atau jaran kepang ya, kemudian di bawahnya itu merupakan bagian daripada reog Ponorogo. Itu sebenarnya dua hal yang agak berbeda gitu. Jadi kalau kuda lumping atau jaran kepang, dan di situ tadi disebutkan ada nuansa magicnya, ada nuansa magisnya, itu memang demikian adanya. Jadi artinya bahwa kalau kuda lumping atau jaran kepang itu sering dibumbui dengan kesurupan gitu ya. Jadi selain kuda-kudaan, di situ ada kalanya ada tampilan seperti kera, ada tampilan seperti babi hutan misalnya, seperti itu adalah dalam konteks kuda lumping atau jaran kepang. Jadi serunya permainan itu kalau kesurupan, kalau nggak kesurupan itu menjadi kurang seru, setahu saya seperti itu. Jadi kalau kurang pas ya mungkin mohon dimaafkan dari para pelakunya, tetapi yang secara umumnya seperti itu. Ini kalau harus ada berapa orang itu relatif ya, tapi umumnya itu yang pantas itu paling tidak ada 4 orang, bisa sampai 10 atau 12, tergantung daripada tempat dan koreografer yang menata acara itu sendiri. Sedangkan jatilan yang ada di reog Ponorogo itu memang adalah merupakan gambaran dari para penunggang kuda, prajurit penunggang kuda yang gagah perkasa, yang merupakan dari bagian prajurit Kerajaan Wengker atau Ponorogo yang sekarang ini. Jadi Kerajaan Wengker pada zaman dahulu. Sementara jatilan di reog Ponorogo itu tidak ada nuansa magisnya, dalam arti tidak ada yang kesurupan gitu. Nah itu kita dalam hal ini di reog Ponorogo lebih menunjukkan kepada kepiawaiannya bagaimana melakukan tari-tarian yang sedemikian indah di atas kuda-kudaan yang dibilang kepang itu tadi. Itu jadi lebih menitik beratkan kepada masalah keindahan seni tari, bukan pada magisnya gitu. Nah itu merupakan bagian daripada tarian yang ada di reog Ponorogo itu.
Sanggarnya namanya Kusuma Pratiwi. Kusuma Pratiwi itu artinya dulu kan kita pernah punya sanggar Eka Pertiwi. Jadi artinya itu anak dari sanggar Eka Pertiwi. Jadi cabang lah ya, cabang. Alasannya ya sebenarnya itu tadi karena dari Eka Pertiwi dikasihlah nama Kusuma, karena Kusuma itu kan maksudnya adalah bunga-bunga ya, bunga-bunga yang bermunculan gitu kan. Jadi diharapkan ada tunas-tunas baru lah, anak-anak yang masih kecil-kecil kita bina kan dari umur 3 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya gitu. Jadi Kusuma itu bagaikan kuncup, ya, kuncup bunga yang mekar gitu, Kusuma Pratiwi. Tahun ini memang kayaknya baru 2 tahun ini ya, dari 2014 bulan Agustus, saya ingat bulan Agustus itu kita baru launching tahun 2014. Cuma sebetulnya udah lama sejak saya pindah ke Jalan Papandayan Raya ini, yaitu tahun 89 sebetulnya saya udah buka ya. Cuma waktu itu sempat saya kan hamil, jadi sempat vakum punya anak. Nah nanti terus saya nggak teruskan sampai tahun berapa ya? Saya punya anak tahun 93 terakhir, itulah anak kedua. Saya memang mengajarkan tari itu pengennya sih aneka tari, tapi dulu awalnya saya menari tari Melayu, yaitu dari Kalimantan, kemudian Padang juga ada. Nah karena dari situ saya berangkatnya dari aneka tari, jadi semua saya ajarkan sampai ke kreasi juga saya ajarkan. Kemudian tahun ini betul ada tawaran tari Jatil, jadi ya kenapa enggak, itu kan juga termasuk tarian daerah juga kan. Kalau menghadapi anak-anak yang ngambek ya, kalau pada saat latihan nari ya, kadang-kadang orang tuanya juga ikut berperan. Misalkan dibujuk dengan, oh ya sini foto dulu foto nak, atau oh ya nak diambil gambar, atau misalkan oh sini nak nanti pentas dan sebagainya gitu kan. Jadi semua ikut berperan, teman-temannya juga akhirnya ya udah sama kakak diajakin gitu. Jadi semuanya lah ikut berperan ya. Jadi biar anaknya ceria lagi dan ikut ini lagi gitu dan sebagainya. Caranya untuk mengajak seni ya masih agak sulit ya. Masalahnya yang ada di sini aja, warga sekitar sini aja yang udah ngelihat seperti itu kayaknya kelihatan cuek, nggak ada respon dan sebagainya. Justru tanggapan datang dari luar gitu. Jadi kita ya sejalan-jalannya aja sih, nggak ada usaha oh ya gimana nih gitu. Ya udahlah, yang penting kita jalan pelan-pelan gitu kan, kita buktikan bahwa kita nih sanggar ada gitu aja. Kalau saya memang udah sepuh pengennya sih ada nerusin gitu dan diperbesar lagi lah sanggarnya gitu nanti. Terus anak-anak yang tadinya dilatih sama saya juga siapa tahu pengen nerusin di sini, ngajar di sini juga, pengennya seperti itu, seperti saya lah gitu. Jadi saya nerusin pelatih saya waktu itu dan saya juga masih tetap seperti ini gitu, pengennya saya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Depannya ya sebagaimana tujuannya adalah
melestarikan seni budaya nasional, mengembangkannya dan memanfaatkannya untuk berbagai tujuan, ya, tujuan kesenian itu sendiri, tujuan budaya, ya, tujuan pendidikan, tujuan ekonomi kreatif, tujuan sosial dan pariwisata maupun yang lain-lainnya itu. Memang untuk membangkitkan, lebih mencintai seni budaya sendiri, sekarang ini perlu diperjuangkan. Artinya bahwa kita harus membangkitkan semangat masyarakat, terutama melalui generasi mudanya. Karena sebagaimana kita tahu sekarang ini budaya asing sudah sedemikian kuatnya merambah ke negeri kita, sehingga anak-anak kita ini seperti lalai atau kurang berminat di seni budaya nasional sendiri, hanya melihat pada budaya luar yang sedemikian mempengaruhi seni budaya kita, gitu.